Perkenalkan, nama saya Sriwiningsih, CGP Angkatan 8. Saya akan memaparkan jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 1.1. Metode yang saya akan gunakan adalah 4F. Yang pertama adalah facts atau peristiwa, yang kedua adalah feelings atau perasaan, yang ketiga adalah findings atau pembelajaran, dan yang keempat adalah future yaitu penerapan. Metode yang pertama adalah facts atau peristiwa. Serangkaian kegiatan yang saya lakukan yaitu pada tanggal 10 Mei tahun 2023, PKP Angkatan 8 sudah resmi dibuka. Di sini saya mendapatkan pengetahuan bagaimana alur dari PKP yang akan saya lakukan selama 6 bulan ke depan. Sebelum saya masuk ke materi modul 1.1 yaitu mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mengerjakan pretest terlebih dahulu. Kemudian saya mengikuti sosialisasi dalam penggunaan LMS yang dipandu oleh Bapak Muhammad Khairul Zaman. Pada tanggal 20 Mei, saya mengikuti loka karya orientasi yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Karanganyar. Dalam kegiatan ini, saya dapat bisa bertemu secara langsung dengan teman-teman guru hebat CGP Angkatan 8 yang ada di Karanganyar. Dan saya didampingi oleh pengajar praktek saya yaitu Ibu Sri Rahayuningsih SPD. Dalam loka karya tersebut, kita berdiskusi tentang harapan dan kekhawatiran menjadi CGP, menyusun strategi yang akan kita gunakan selama CGP agar semua tugas dapat dilaksanakan tepat waktu. Pembelajaran dalam setiap modul sudah dikemas dalam alur merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi konseptual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Ini merupakan alur kegiatan dalam setiap modulnya. Kegiatan selanjutnya, saya mengikuti kelas virtual meeting yang dipandu fasilitator yaitu Ibu Andikaya Hidayanti. Beliau berasal dari Sulawesi Selatan. Beliau yang selalu mendampingi dan memberikan penguatan dalam memahami modul, dan beliau yang selalu mengingatkan tagihan tugas yang ada di dalam LMS. Adapun metode yang kedua adalah feelings atau perasaan. Yang pertama, saya merasa senang dan antusias dalam mengikuti setiap tahap dalam alur merdeka dalam LMS. Namun, ada kekhawatiran bahwa tugas-tugas yang ada di dalam LMS menurut saya berat karena dalam satu modul ada tagihan-tagihan yang harus dibuat dalam bentuk video-video dan itu membutuhkan waktu yang lama, sedangkan harus selesai dengan waktu yang singkat. Namun, dari kekhawatiran ini menjadi tantangan bagi saya untuk bisa menyelesaikan tugas LMS tepat pada waktunya, yaitu dengan cara saya membagi waktu. Saya berterima kasih sekali pada Ibu Andikaya Hidayati yang selalu mengingatkan tugas yang harus saya selesaikan. Perasaan saya yang kedua adalah saya merasa beruntung dalam kegiatan CGP ini. Saya dapat berkolaborasi dengan teman-teman CGP yang hebat, saling melengkapi dan saling memberi semangat serta saling berbagi pengalaman. Metode yang ketiga adalah findings, yaitu pembelajaran. Setelah saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, mengingatkan saya bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar anak mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua, pendidik sebagai pamong yang menuntun dan menebalkan laku anak dengan mengarahkan dan membentuk budi pekerti tanpa meninggalkan kodrat alam dan kodrat zaman, agar anak bisa menjadi manusia seutuhnya. Kemudian yang ketiga, dalam melaksanakan pembelajaran supaya berpusat pada murid, agar anak bisa tumbuh sesuai dengan bakat, minat, serta kebutuhan anak. Di sini mengingatkan saya dalam trilogi pendidikan yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Matyo Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Yang keempat, pendidik supaya bisa berhamba pada anak, yaitu guru bisa melayani anak dengan sepenuh hati, penuh rasa cinta kasih, agar tercipta suasana yang menyenangkan, takjub dan kasmaran, yaitu guru yang diidolakan dan dirindukan oleh murid. Metode yang keempat adalah future, yaitu penerapan. Setelah saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mulai melakukan perubahan dalam cara berpikir saya, yaitu mulai pembelajaran yang berpusat pada anak. Saya lebih mendekati anak agar dapat memahami karakter setiap anak. Saya menciptakan suasana kelas maupun sekolah menyenangkan, yaitu dengan memadukan pembelajaran ke dalam bentuk permainan. Dengan metode bermain akan terwujud prinsip pembelajaran Dwi PAUD, yaitu belajar seraya bermain, bermain seraya belajar. Kemudian yang ketiga, saya berusaha bisa jadi pendidik yang bisa jadi teladan yang baik bagi murid saya, bisa menuntun serta memfasilitasi untuk tumbuh menjadi manusia seutuhnya.